selamat datang di channel Anita Rahman Chan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, comment, and share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 34. Beberapa hari kemudian, Tanisa telah diizinkan pulang dan dokter tetap menyuruhnya untuk kontrol ke rumah sakit. Oma dan Nyonya Rona menjemput Tanisa dari rumah sakit. Dalam perjalanan, "Mami, aku tidak mau pulang," ujar Tanisa. "Kamu mau kemana?" "Mau berkeliling dulu," tanya maminya. "Aku mau ke rumah Dimas," sahutnya. Oma dan anaknya saling pandang. "Tanisa, kita pulang dulu ya. Istirahat, besok kita ke rumah Dimas," timpal Oma. "Enggak, Oma, aku mau sekarang," titahnya. "Mau apa kita ke sana, sayang?" tanya maminya. "Aku mau berobat ke alternatif," sahutnya. Maminya dan Oma kembali saling pandang. "Tanisa, besok aja ya," ujar Oma. "Aku mau sekarang," teriak Tanisa. "Ya sayang," ujar Oma memberi kode untuk anaknya agar menuruti permintaan Tanisa. Dengan terpaksa, Nyonya Rona membawa anaknya ke rumah calon besannya. Mobil berhenti di pinggir jalan. "Mami, aku nggak turun," ujar Nyonya Rona. "Kamu harus turun. Katakan kepada Iin kalau kita mau membawa Tanisa ke alternatif," ujar Oma. "Mami aja. Aku tidak terbiasa ngomong dengannya," ujar Nyonya Rona gengsi untuk meminta bantuan kepada orang lain, khususnya yang akan menjadi besannya. "Rona," bentak Oma. "Ingat janji kamu." Dengan terpaksa Nyonya Rona turun dari mobilnya menuju salon Ibu Iin. Tanisa dan Oma masih berada di mobil. "Oma, kenapa dengan Mami?" tanya Tanisa. "Kenapa apa maksud kamu?" tanya Oma balik. "Mami seperti takut sama Oma, tidak seperti biasanya." "Dan Mami berjanji apa sama Oma?" tanya Tanisa. Nggak ada Tanisa. Kalau tidak ada, nggak mungkin juga Mami langsung patuh sama Oma. Aku tahu sifat Mami. Mami kamu berjanji akan bersikap baik kepada siapapun, termasuk ke Ibu Iin dan Dimas. Tapi, sesuatu apa yang membuat Mami mau berjanji? Oma tidak ingin mengatakan dengan jujur alasan anaknya mau berjanji bersikap baik. Jika Oma mengatakan dengan jujur, akan dipastikan Tanisa akan sedih dan marah, karena penyebab lumpuhnya perbuatan dari ibu kandungnya. Kamu duduk seperti itu sakit nggak?" Oma mengalihkan pembicaraan. "Ada sakit sedikit, Oma, tapi tidak terlalu." Nyonya Rona mengetuk pintu salon. Ibu Iin yang sedang memangkas rambut langganannya bingung, karena tidak biasanya calon besannya mau mengetuk pintu salonnya. "Kami menunggu kamu di mobil," ujar Nyonya Rona. "Ngapain?" tanya Ibu Iin. "Apa kamu lupa? Kamu yang telah memberikan ide mau membawa Tanisa ke dukun patah tulang," ujarnya ketus. Mendengar ucapan calon besannya membuat Ibu Iin semakin yakin jika Nyonya Rona belum berubah sama sekali. "Apa Tanisa sudah keluar dari rumah sakit?" tanyanya yang masih fokus dengan kegiatannya. "Kamu pikir kami kabur dari rumah sakit? Cepat buruan." Nyonya Rona pergi meninggalkan salon kembali ke mobil. Ibu Iin mempercepat pekerjaannya. Dia merasa tidak enak hati jika calon besannya menunggunya terlalu lama. Di mobil. "Bagaimana Rona?" tanya Oma. "Dia masih ada pekerjaan. Mungkin setelah itu dia kesini," sahut Nyonya Rona. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Ibu Iin menghubungi anaknya. "Mas, ke salon sekarang," titah ibunya. Dimas yang baru bangun dari tidurnya harus ke salon, tentunya dengan muka bantal. Dia tidak memperhatikan mobil keluarga Basam sedang parkir di pinggir jalan. "Itu Dimas," ujar Oma menunjuk ke arah Dimas. "Oh, kalau Dimas ikut bagus," ujar Oma lagi. "Memangnya kenapa, Oma?" tanya Tanisa bingung. "Nanti di sana biar Dimas yang gendong kamu. Tidak mungkin Oma dan Mami kamu, jelas Oma." "Ada apa, Bu?" tanya Dimas dengan muka bantalnya. "Ya ampun Mas, cuci muka dulu baru kesini. Wajah penuh iler datang ke sini," gerutu ibunya. "Memangnya ibu mau dibelikan apa?" "Nggak ada," sahut ibunya. "Terus, ngapain ibu membangunkan Dimas?" "Mending Dimas tidur, Bu, ngantuk," ujarnya. "Duh Dimas, ngantuknya ditahan dulu. Tanisa dan maminya ada di mobil. Mereka minta diantar ke dukun patah." Dimas melihat keluar dan benar yang dikatakan ibunya. Ada mobil keluarga Basam yang parkir di situ.
Kenapa Dimas gak memperhatikan ada mobil mereka di situ? Karena kamu masih ngantuk, sahut ibunya. Besok kamu libur kan? Tanya ibunya. Iya, sahut anaknya singkat. Ya udah, cocok kalau begitu. Kamu ikut ibu. Kita antarkan Tanisa dan maminya ke dukun patah tulang. Tapi Dimas gak tahu alamatnya, Bu, sahutnya. Ibu udah tahu. Kamu hanya harus ikut. Nanti kamu bisa menggendong Tanisa, ujar ibunya lagi. Baiklah, Dimas mandi dulu ya, ujar anaknya. Mandinya jangan kelamaan, gak enak sama mereka, ujar ibunya lagi. Iya, nanti Dimas mandi 12 jari, sahutnya dan segera berlalu menuju gang rumahnya. Si Dimas kok pergi? Tanya Nyonya Rona. Mungkin mau ganti pakaian, sahut Oma. Tidak berapa lama terlihat Ibu Iin mengunci pintu salonnya. Wanita parubaya itu berjalan menuju ke arah mobil. Ada Oma rupanya, ujar Ibu Iin. Masuk Iin, kita Oma. Iya Oma, saya tunggu Dimas dulu, sahutnya. Selang beberapa menit Dimas datang. Ibu dan anak itu masuk ke dalam mobil. Dimas duduk di sebelah Tanisa dan Ibu Iin berada di baris ketiga seorang diri. Mobil menuju alamat yang diucapkan Ibu Iin. Jalanan tidak seperti pada umumnya. Jalanan yang mereka tuju jauh dari keramaian. Berada di kampung dan jalanan hanya berupa tanah. Au, teriak Tanisa. Kenapa Tanisa? Tanya Dimas. Pinggangku sakit. Karena jalan yang jelek dan berlubang membuat Tanisa kesakitan. Masih jauh? Tanya Nyonya Rona. Kita tanya ke warung itu dulu, sahut Ibu Iin menuju ke arah warung yang ada di pinggir jalan. Jadi kamu belum tahu tempatnya? Tanya Nyonya Rona marah. Aku tahu alamatnya, tapi aku tidak pernah datang ke sini, sahut Ibu Iin. Mami dengar kan? Ujar Nyonya Rona melirik ke maminya. Ya sudah, kita tanya dulu. Oma turun dari mobil dan menanyakan tempat pengobatan alternatif itu. Oma kembali naik ke mobil. Bagaimana, Mi? Tanya Nyonya Rona. Ini benar jalannya. Katanya ada di ujung jalan, sahut Oma. Mobil kembali melaju menuju tempat yang dimaksud. Dan ketika mereka sampai, semua membelalakkan matanya. Karena tempat itu dipenuhi orang-orang. Banyak banget orangnya, ujar Oma. Iya, Oma. Di sini terkenal. Banyak yang berobat ke sini. Ujar Ibu Iin menepuk bahu anaknya. Mas, kamu daftar dulu. Ibu dan yang lainnya menunggu di sini, ujar ibunya. Dimas turun dan mendaftarkan atas nama Tanisa. Setelah selesai mendaftar, Dimas kembali ke mobil. Bagaimana Mas? Tanya ibunya. Dimas menunjukkan nomor yang dipegangnya. Kita dapat nomor 137. Sekarang nomor berapa? Tanya Tanisa. Nomor 63, sahut Dimas. Ya ampun, masih lama, gerutu Tanisa. Sabar ya Tanisa, biasanya mereka mengambil nomor antre pagi buta. Jadi dapat nomor di awal, jelas Ibu Iin. Walaupun bosan, tapi semuanya dengan setia menunggu di dalam mobil sampai nomor Tanisa dipanggil. Aneska menjelaskan buku terakhirnya ke Zira. Dia dapat menjelaskan dengan lancar layaknya seorang pebisnis sungguhan. Zira bertepuk tangan ketika Aneska dapat menyelesaikan buku terakhirnya, sebagai bentuk apresiasi ke muridnya. Selamat Aneska, ujar Zira. Terima kasih Nona, sahutnya senang. Untuk teori kamu sudah lolos, tapi untuk praktek akan kita buktikan besok, ujar Zira. Besok Nona? Tanya Aneska meyakinkan lagi. Kenapa Aneska? Apa kamu tidak bisa? Tanya Zira. Besok persidangan pertama Abian digelar. Tidak mungkin saya tidak hadir Nona, sahutnya pelan. Jam berapa sidang dimulai? Tanya Zira lagi. Jam 8 pagi Nona, sahut Aneska. Prakteknya pada sore hari. Pasti persidangan hanya beberapa jam, ujar Zira. Baiklah Nona, saya akan ikut besok. Setelah selesai dengan buku kelimanya, Aneska dan Angela pamit. Sebelum pamit, dia mengatakan sesuatu ke Zira. Nona, apa saya masih diizinkan main ke sini? Walaupun buku saya sudah habis, tanyanya. Tentu Aneska, kapanpun kamu bisa main ke sini. Saya akan menambah buku baru untuk kamu, ujar Zira. Oh ya, buku baru? Ujar Aneska senang. Buku dongeng tepatnya. Kamu bisa membacakan buku dongeng untuk si kembar. Mendengar hal itu membuat Aneska senang. Dia dapat lebih dekat mengenal si kembar. Angela melajukan mobil menuju kantor polisi. Tidak lupa membawa makanan untuk suaminya dan pakaian yang akan dikenakan suaminya besok. Masuk ke ruang tunggu. Aneska langsung memeluk suaminya ketika pria itu datang ke ruangan. Aku kangen, rengek Aneska. Rasa rindunya ingin membuatnya meneteskan air matanya. Tapi dia berusaha untuk tidak meneteskan air matanya. Aku juga rindu sama kamu,
ujar Abian memeluk dan mencium bibir istrinya. Makan dulu ya. Aneska menyudahi ciuman itu. Karena waktu yang tidak banyak, dia harus memanfaatkan sebaik-baiknya. Ini pakaian yang kamu minta. Aneska menunjukkan tas yang dibawanya. Abian menganggukkan kepalanya sembari melahap makanannya. Aku dengar dari Zidan, sekretaris kamu Langit. Ujar Abian. Oh iya, aku lupa mengatakan ke kamu. Aneska memperhatikan ekspresi suaminya. Setelah aku keluar, pastikan pria itu pindah ke tempatnya. Ujar suaminya tegas. Iya sayang, kamu jangan khawatir. Aku akan tetap setia menunggu kamu. Ujar Aneska sembari merangkul bahu suaminya dengan salah satu tangannya. Aku percaya dengan kamu, tapi aku tidak percaya dengan pria itu. Ah sayang, apa yang kamu pikirkan semua salah. Langit itu sedang mengejar cintanya yang dulu, ujar istrinya. Abian langsung menoleh ke arah istrinya dengan tatapan penuh curiga. Sampai sebegitu dekatnya kamu dan dia membicarakan masalah pribadi di kantor. Abian curiga. Ah sayang, kamu salah lagi. Aku dan dia tidak pernah bicara selain pekerjaan. Aku dengar cerita ini dari Angela. Dia yang bilang kalau Langit mempunyai tambatan hati, yaitu Nona Zira. Bahkan Langit menghubungi Nona Zira di hadapan Angela. Jelas Aneska. Dan kamu percaya? Tanya suaminya dengan tatapan heran. Abian heran karena istrinya bisa sangat akrab dan bahkan percaya dengan gadis yang pernah menjadi musuhnya. Iya, Angela sudah berubah sayang. Abian hanya menggelengkan kepalanya. Menurutnya, Aneska terlalu mudah menaruh percaya kepada seseorang. Tambatan hatinya Nona Zira, ujar istrinya tersenyum. Abian mengerutkan dahinya dan memikirkan sesuatu. Mungkin itu hanya alasannya saja. Sebenarnya, kamu tambatan hatinya. Tebak suaminya dengan ekspresi tidak suka. Ya ampun, kenapa jadi aku? Kalau Nona Zira, aku tidak yakin. Ya terserah. Itu yang aku dengar dari Angela, sahutnya lagi. Kamu percaya lagi dengan wanita itu? Abian menggelengkan kepalanya. Sayang, walaupun dia pernah berkelakuan tidak baik, tapi ada saatnya dia berubah. Dan menurutku, dia sudah menjadi wanita baik-baik. Baiklah, terserah kamu mau percaya. Tapi aku masih belum mempercayai wanita itu. Abian mengingat sesuatu hal yang ingin ditanyakannya. Sayang, aku lupa menanyakan ke kamu tentang pertemuan kamu dan Fania. Aneska seketika diam. Ayo ceritakan, apa jawaban wanita itu? Sebenarnya kamu benar. Dia hanya ingin menjadi istri kedua, saut Aneska pelan dan tidak mau mengatakan beberapa poin yang diutarakan Fania. Kan aku sudah bilang, kamu akan melakukan pekerjaan yang sia-sia, ujar Abian tersenyum. Iya sayang, setidaknya aku sudah berusaha walaupun tidak berhasil. Abian merangkul bahu istrinya. Jangan pernah berpikiran kalau aku mau menikahinya. Daripada aku menikahi wanita ular, mending aku mendekam di penjara. Ujar suaminya menenangkan istrinya agar tidak memikirkan tentang perasaannya. Ya sayang, aku percaya. Aku tidak melihat mami ataupun oma. Bahkan mereka tidak ada yang menjengukku. Mungkin mereka sibuk. Aneska tidak ingin mengatakan yang terjadi di istana tentang semua rencana jahat maminya, sampai berimbas ke anaknya. Oh, mungkin juga. Bagaimana persiapan pernikahan Tanisa? Aku tidak tahu sayang. Aku pulang selalu sore, dan malam harus kursus bahasa asing. Jadi aku tidak pernah menanyakan hal itu, jelas Aneska. Dia tidak tahu apakah pernikahan akan berlangsung atau tidak. Menjelaskan sesuai yang dialaminya sendiri. Maafkan suamimu ini sayang, karena aku waktumu habis untuk urusan kantor. Ujar suaminya sembari mengecup dahi istrinya. Aku melakukan ini untuk kamu sayang, dan aku senang dengan kesibukan baru ini. Ujar Aneska yang tiba-tiba merasa pusing. Kamu kenapa? Tanya suaminya khawatir. Mungkin aku kelelahan. Aneska memijat pelipisnya. Kamu langsung pulang sekarang, tidak perlu kembali ke kantor, cerita suaminya. Enggak apa-apa sayang, ini hanya sakit kepala biasa. Mungkin aku masuk angin. Aneska menolak untuk pulang. Dia harus melaksanakan meeting mingguan sore hari. Aneska sayang, kalau kamu sakit, tidak ada yang bisa aku andalkan lagi. Lupakan pekerjaan hari ini. Jika kondisi kamu membaik, besok bisa kembali bekerja. Baiklah kalau begitu. Waktu berkunjung telah selesai. Aneska keluar dengan kepala yang pusing. Kamu kenapa, Nes? Tanya Angela. Kita pulang aja ya, aku pusing. Kepalaku terasa berat, ujarnya. Oke, kita pulang.
Kamu memang terlalu letih, Nes. Aku bisa membayangkan waktu istirahatmu memang kurang. Mungkin itu yang membuat kamu masuk angin, ujar Angela. Mungkin iya. Aneska menyandarkan kepalanya di sandaran kursi mobil. Tangannya menghubungi nomor Langit. Iya, Bu, sahut Langit dari ujung ponselnya. Meeting hari ini ditunda, saya kurang enak badan, ujar Aneska. Baik, Bu, semoga Ibu cepat sembuh. Terima kasih, Langit. Panggilan kemudian terputus. Aneska melirik Angela. Kenapa kalau aku menyebutkan nama Langit, kamu langsung menunjukkan ekspresi seperti itu? Ekspresi bagaimana maksud kamu? Tanya Angela balik. Kamu selalu melirik ketika aku bicara dengan Langit, ujar Aneska sembari memijat pelipisnya. Ah, Aneska, kenapa kamu tahu sih? Gerutunya sembari tersenyum. Aku dan kamu wanita dan pastinya mengerti. Kalau kamu suka, ada baiknya katakan langsung. Enggak, Nes, sainganku Nona Zira. Kami bagaikan langit dan bumi. Dia cantik, aku buluk. Dia majikan, aku babu. Dan satu lagi, aku bukan wanita baik-baik, Nes. Masa laluku sangat kelam. Angela diam, mengingat masa lalunya yang sangat buruk. Aku hanya mengagumi Langit, tapi untuk melanjutkan suatu hubungan sepertinya tidak, ujar Angela pelan dengan mata berkaca-kaca. Jangan seperti itu. Semua orang mempunyai masa lalu. Jangan merasa menjadi buruk karena masa lalu, tapi jadikan masa lalu itu untuk menjadi pribadi lebih baik lagi. Aneska menyemangati. Nes, aku tidak perawan. Mana ada pria yang mau dengan wanita busuk sepertiku, ujarnya sedih. Angela, itu hanya pikiran kamu saja. Masih banyak pria yang mau menerima kekurangan kamu. Jangan putus semangat ya. Entahlah, kadang aku berpikir, mungkin aku akan sendirian sampai tua. Tidak menikah dan hanya seperti ini, ujarnya sedih. Angela, jangan seperti itu. Jodoh sudah ditetapkan. Pasti suatu saat akan ada pria baik-baik melamar kamu. Semoga, Nes. Angela dan Aneska telah sampai di Istana Basam. Dengan jalan gontai, Aneska masuk ke istana. Seandainya ada ibu, pasti aku akan dimanja, gumamnya dan berjalan menuju kamar. Membaringkan badannya di kasur, dalam sekejap Aneska sudah tertidur. Vanya dan tim pengacaranya sedang mempersiapkan strategi untuk menjebloskan Abian ke penjara. Segala bukti telah dikumpulkan. Vanya tersenyum senang karena akan bertemu Abian di kursi pesakitan. Karena telah selesai, pengacara pamit undur diri. Vanya tersenyum penuh kemenangan, bukti-bukti sangat kuat. Dan dia yakin Abian akan ditetapkan bersalah. Seketika Vanya teringat ucapan Nyonya Rona. Apa aku harus mencabut gugatan itu dan melakukan permainan wanita tua itu? Gumamnya memikirkan semuanya. Ah, mana mungkin Abian bisa dijebak. Si tua itu pasti tidak akan pernah berhasil. Kenapa tidak dari dulu dia menjebak Abian? Gumamnya lagi. Tapi ada baiknya aku bermain-main dulu dengan Abian. Gumamnya dan tertawa senang. Giliran nomor antrian Tanisa. Semua telah keluar dari mobil, hanya Tanisa yang belum keluar. Pria yang bekerja di tempat itu memberikan kursi roda, tapi Dimas menolak. Saya akan menggendongnya, ujar Dimas. Pelan-pelan Dimas, ujar ibunya. Iya, Bu. Dimas mengangkat tubuh Tanisa perlahan. Au, rintih Tanisa. Maaf Tanisa, ujar Dimas. Enggak apa-apa, aku masih bisa menahannya. Dimas mulai membopong tubuh Tanisa dan salah satu tangannya merangkul leher Dimas. Dengan susah payah Dimas membopong calon istrinya menuju tempat pengobatan itu. Karena parkir yang terlalu jauh membuat Dimas harus membopong dalam jarak lumayan jauh. Tanisa memperhatikan Dimas, pria yang sangat bertanggung jawab menurutnya. Sesampai di tempat pengobatan itu, seorang pria yang mengenakan baju putih dan peci putih menyuruh Tanisa untuk berbaring. Pria itu melihat hasil ronsen, dan Dimas menjelaskan semuanya yang dia tahu tentunya. Mungkin ini akan terasa sakit, dan tidak bisa langsung hari ini, ujar pria itu. Maksud Bapak? Kami harus kembali lagi ke sini? Tanya Nyonya Rona. Iya, saya memijat Bu, bukan pakai gym. Jadi tidak mungkin dalam satu hari langsung bisa jalan. Bagaimana? Tanya pria parubaya itu. Pak, apa tidak bisa Anda yang datang ke rumah kami? Jujur, perjalanan dari kota ke sini jauh, ujar Nyonya Rona lagi. Oma langsung menyenggol bahu anaknya. Maaf Bu, jika saya mau, mungkin saya sudah mengobati ke rumah-rumah. Jadi jika mau, datang ke sini lagi minggu depan, ujar pria itu. Maaf Pak, ujar Oma menatap tajam ke arah anaknya.
kami akan datang lagi minggu depan, sahut Oma lagi. Pria itu menganggukkan kepalanya dan mulai memijat kaki Tanisa. Jeritan Tanisa membuat Oma dan maminya kasihan. Apalagi ketika memijat di bagian pinggang, Tanisa sampai menangis sejadi-jadinya. Sudah selesai, ujar bapak itu. Cepat banget, gerutu Nyonya Rona. Rona, diam, jangan buat malu, bisik Oma. Coba gerakan kaki kamu, ujar pria itu. Tapi kaki saya tidak bisa bergerak, Pak, sahut Tanisa. Makanya coba digerakkan, ujar bapak itu lagi. Dengan takut-takut Tanisa menggerakkan kakinya dengan cara menggeser kakinya. Bisa, teriak Tanisa senang. Tentu bisa, kaki kamu tidak apa-apa. Hanya saja saraf yang menuju ke kaki kamu tersumbat. Pak, langsung saja obati hari ini. Saya siap bayar berapapun, ujar Tanisa. Maaf Mbak, kita bukan bicara soal uang. Manusia ada batas untuk merasa kesakitan. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, lebih baik jangan. Minggu depan kembali lagi ke sini, ujar bapak itu. Baik Pak. Berapa Pak? Tanya Oma. Seikhlasnya dan bisa diletakkan di kotak depan, sahut bapak itu. Dimas kembali membopong tubuh Tanisa menuju mobil. Di dalam mobil, Tanisa terus-terusan menunjukkan kegembiraannya. Karena hanya dalam beberapa menit ada perubahan pada kakinya. Dia yakin akan bisa berjalan pada hari H. Bersambung.